3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Amalia Lazuba dengan NIM 21302020 dari kelas Hukum Perdata HES 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, asas-asas, dan juga ruang lingkup dari hukum perdata. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian hukum perdata. Hukum perdata merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. Subjek hukum sendiri memiliki pengertian segala sesuatu yang memiliki hak dan juga kewajiban menurut hukum. Subjek hukum ini terdiri dari orang dan juga badan hukum. Hukum perdata mengatur hubungan perseorangan seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, kewarisan, harta benda, tindakan usaha, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu asas-asas hukum perdata. Asas yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas ini bermakna bahwa setiap orang bisa mengadakan perjanjian, baik perjanjian tersebut telah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana pasal tersebut menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Misal, kita memiliki perjanjian dengan si B, maka ketika perjanjian itu sah, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kita dan juga si B tersebut. Kemudian asas hukum perdata yang kedua yaitu asas konsensualisme, di mana asas konsensualisme ini diatur dalam pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana asas konsensualisme ini berhubungan ketika terjadi perjanjian. Dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata ini berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian. Jadi menurut asas ini para pihak yang melakukan perjanjian itu harus sepakat, setuju, dan seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang telah diadakan tersebut. Asas yang ketiga yaitu asas kekuatan mengikat. Dalam asas ini perjanjian itu sifatnya hanya mengikat pada para pihak yang mengikatkan diri atau yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Semisal kita melakukan perjanjian dengan si C, maka orang tersebutlah yang mengikatkan diri atau terlibat dalam perjanjian tersebut. Jadi orang lain yang tidak terlibat, maka dia tidak mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Tidak bisa orang lain yang tidak mengikatkan diri tersebut ikut campur dalam perjanjian yang telah kita buat tersebut. Asas yang keempat yaitu asas persamaan hukum. Jadi menurut asas ini, setiap subjek hukum yang telah membuat suatu perjanjian, maka ia akan mempunyai hak, kedudukan, dan juga kewajiban yang sama di dalam hukum. Jadi menurut asas ini tidak ada perbedaan apapun, baik itu melalui kewajiban, kedudukan, dan juga haknya itu disamaratakan. Kemudian asas yang kelima yaitu asas kepastian hukum atau biasa disebut dengan asas pacta sunt servanda. Asas ini berarti perjanjian yang dibuat itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi, menurut asas ini, janji itu haruslah ditepati. Pada dasarnya, asas ini itu berkaitan dengan perjanjian atau kontrak yang dilakukan di antara individu. Asas yang keenam yaitu asas iktikat baik.
perjanjian yang telah disepakati itu haruslah dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, para pihak yang telah membuat perjanjian harus melaksanakan ketentuan apapun yang telah mereka janjikan. Sebab perjanjian itu kan telah disepakati, jadi setiap pembuatnya harus mau menjalankan ketentuan apapun yang telah disepakati bersama tersebut. Tidak boleh ada yang menentang dari ketentuan tersebut atau tidak melaksanakannya, karena perjanjian tersebut telah disepakati secara bersama-sama. Pembahasan yang ketiga yaitu ruang lingkup hukum perdata, di mana ruang lingkup hukum perdata ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ruang lingkup hukum perdata dalam arti luas. Hukum perdata dalam arti luas pada hakikatnya meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, serta yang diatur dalam sejumlah peraturan undang-undang yang lainnya, seperti mengenai koperasi, perniagaan, kepalitan, dan lain sebagainya. Kemudian, ruang lingkup hukum perdata yang kedua yaitu hukum perdata dalam arti sempit. Dalam arti sempit ini biasanya diartikan sebagai lawan dari hukum dagang. Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata sebagaimana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi, hukum perdata tertulis sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum perdata dalam arti sempit. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.